Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunia-Nya menghantarkan kita mampu melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah bagi kita, yang mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam melazimi sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seorang muslim, al-maskanul wasi', yang pertama adalah tempat tinggal yang luas, wal jarus salih, dan yang kedua adalah tetangga yang baik, wal markabul hani, dan yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Kemudian di dalam riwayat berikutnya Nabi SAW juga pernah berdoa sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwalu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, tetangga yang jahat di tempat tinggalku, karena sesungguhnya tetangga dunia itu terus berubah. Ketiga riwayat hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Bahkan itu menjadi asbab baiknya nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis yang pertama tadi disebutkan, wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Li'anna alladzi la yuhsinul qalil la yuhsinul katsir. Orang yang tidak berbuat baik dengan yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa berbuat baik dengan yang banyak. Orang yang tidak mampu mengurus yang kecil, maka dia tidak akan pernah bisa mengurus yang besar. Orang yang tidak mampu menjaga sikapnya
ketika menghadapi yang sedikit, maka juga tidak akan mampu menjaga sikapnya ketika menghadapi yang banyak. Sebagaimana apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ini bagian dari hadis-hadis yang kemudian memotivasi kita untuk tetap bersikap baik dalam kondisi apapun kepada siapapun. Karena kadang-kadang ada di antara kita ini yang berbuat baiknya itu mut-mutan. Kalau lagi mood ya baik, tapi kalau lagi enggak mood semaunya sendiri gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Karena menjadi baik dan tetap baik itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan salah satu di antara indikator kebaikan itu adalah kemanfaatan. Yang hadirnya kita di lingkungan itu memberi manfaat bagi lingkungan tersebut. Yang adanya kita di satu tempat itu menjadi asbab manfaat bagi orang lain di tempat itu. Dan itu salah satu di antara bentuk ihsan, bentuk sikap baik yang kemudian harus kita usahakan. Bagaimana adanya kita itu menjadi asbab manfaat bagi saudaranya. Jangan sampai keberadaan kita justru malah nyusahin saudaranya. Yang adanya kita justru malah menjadi bagian dari asbab kekacauan di dalam lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Sebagaimana apa yang kemudian kita dapati beberapa berita viral dalam waktu dekat ini, ceritanya mewakafkan tanah untuk dijadikan sebagai jalan, malah digunakan untuk parkiran mobil rental, ya, sampai kemudian yang punya rumah pun tidak mampu keluar, kadang-kadang mau ngeluarin mobilnya aja sampai kesusahan. Malah diviralkan bahwa yang bikin ulah adalah yang punya rumah, sampai diusir dari tempat tinggalnya. Bahwa tetangga yang tidak baik itu sesuatu yang nyata, ya. Tetangga yang baik itu adalah sesuatu yang nyata, ya. Bukti paling real ya sebagaimana yang disebutkan di dalam berita itu, termasuk hari ini yang sampai hari ini masih memanas yang terjadi di tempat saudara kita di Gaza sana. Dulu orang-orang Yahudi datang ketika Nazi Jerman itu mengusir mereka dari tempat tinggal mereka, membunuhi mereka, memburu mereka. Orang-orang Palestina menyambut para pelarian tadi itu dengan lapang dada. Setelah disambut, dikasih tempat, tempatnya diambil alih. Ngaku-ngaku bahwa itu adalah milik nenek moyang mereka. Dan itu yang terjadi, Pak. Dan hari ini ketika kemudian masyarakat kaum muslimin di Gaza dan Palestina secara umum kemudian menyadari pentingnya untuk menjaga tanah tadi itu, ada sebagian kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa justru malah menghujat saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa enggak hijrah saja? Kenapa enggak pergi saja? Ya. Ini bukan tentang masalah pergi atau tidak pergi, tapi menjaga kehormatan. Yang Nabi SAW mengingatkan kita, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Apalagi ini bukan hanya membela harta, membela tanah, membela keluarga, membela Islam. Karena ada salah satu bagian dari akidah Islam yang ada di sana, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Bertahannya mereka itu bagian dari upaya untuk mempertahankan eksistensi Masjidil Aqsa. Karena hari ini yang berani melakukan perlawanan secara langsung hanya mereka, Pak. Kita sampai hari ini apa yang sudah kita lakukan?
Lawang global sumut flotilla aja kita cuman perwakilan. Ya. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Ya. Bahwa menjadi tetangga yang baik itu bagian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan apa yang menjadi hak tetangga. Fihi hathun 'alal qiyami biwajibil jar wa iktsari fi'lil khairi wat tasabuqi ila dzalik. Hadis ini adalah motivasi kepada kita untuk memperhatikan hak-hak tetangga tadi, memperbanyak perbuatan baik dan berlomba-lomba di dalamnya. Wa fihi hafzun 'ala ma'rifatin nususil muta'alliqah bil jar. Ini juga memotivasi kita untuk terus mempelajari nas-nas yang kemudian terkait dengan hak-hak tetangga tadi, supaya kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dengan salah satu di antara amalan yang bisa kita lakukan, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ketika ditanya tentang tetangga itu siapa, Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab arba'ina baitan, ya, yaitu 40 rumah. 40 rumah depanmu, 40 rumah belakangmu, 40 rumah sebelah kananmu, dan 40 rumah sebelah kirimu, Pak. Itu satu RW, Pak. Dan itu bagian dari yang menjadi tetangga kita. Walaupun memang ada hadis yang juga menyebutkan tentang ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, mana yang harus aku dahulukan untuk aku beri ketika aku memiliki kelebihan makanan? Nabi SAW menjawab, akroba ilaiki minki baba. Siapa yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu, itulah yang kemudian paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Entah kemudian kita punya makanan yang banyak, kita berbagi makanan, entah kita kemudian mendapatkan buah-buahan yang banyak, kemudian kita berbagi buah yang kita miliki, ya. Termasuk kadang-kadang kita memelihara binatang ternak tertentu, kemudian kita berbagi hasilnya. Kita punya ayam melihara misalnya, kalau lagi nyembelih ayam ya berbagi sebagiannya dengan tetangga. Jangan hanya dibagi teleknya saja. Kadang-kadang kasusnya di banyak masyarakat kita ini melihara ayam yang sampai ke tetangga itu cuman kotorannya aja, Pak. Ya. Tapi giliran kemudian dia menyembelih ayamnya, dagingnya nggak sampai tetangganya. Sama juga ketika nanam buah juga begitu. Nanam pohon, pohonnya berbuah, hanya rontokan daunnya saja yang sampai ke tetangga. Giliran kemudian panen buahnya, tetangga nggak pernah kebagian. Itu yang seringkali terjadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Ketika kita tinggal di satu tempat, di sana kita tidak sendirian, bertetangga, maka salah satu di antara hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana hak tetangga kita, ya, sebagaimana apa yang kemudian diperintahkan di dalam hadis tadi. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang berikutnya juga adalah salah satu di antara indikator kebahagiaan itu adalah memiliki tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Karena kita semua hidup di dunia ini, salah satu di antara yang diharapkan adalah kebahagiaan. Ya. Yang kalau kita mau kaji ulang, seringkali kita mengusahakan dalam kehidupan dunia kita itu adalah kebahagiaan kita. Kita makan itu kan juga sebenarnya demi kebahagiaan kita. Kita minum itu juga demi kebahagiaan kita, yang kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita kesulitan.
Sampai urusan yang paling mendasar itu kan juga demi kebahagiaan. Makanya banyak hari ini terutama yang diberikan kelebihan oleh Allah secara finansial, makannya itu nggak cukup nasi, Pak. Kadang-kadang makan itu nggak cukup nasi, tapi cari varian lain dari nasi daun jeruk misalnya gitu ya, hanya pengen sensasi rasa yang berbeda ya, walaupun kadang-kadang harus membayar lebih untuk mendapatkan itu. Sama-sama ayam saja kadang-kadang nggak pengen ayam yang biasa-biasa aja ya, karena lagi viral ayam apa gitu, pengennya juga makan ayam itu. Yang itu yang kemudian diusahakan dalam rangka adalah apa? Untuk meraih kebahagiaan. Padahal sesuatu yang sifatnya konsumtif itu, Pak, apapun itu kebahagiaannya cuma sementara. Antum makan untuk meraih kebahagiaan itu senikmat-nikmatnya makan itu, Pak, itu hanya di suapan-suapan awal. Kalau sudah kenyang perut kita, kenikmatannya akan berkurang. Bahkan semakin banyak, bukannya semakin nikmat, justru akan menjadi siksaan. Piring pertama itu akan nikmat sekali, Pak. Piring kedua kenikmatannya sudah mulai berkurang. Piring ke-10 itu jadi siksaan. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Makanya kebahagiaan yang sifatnya konsumtif itu enggak ada yang abadi. Karena kita hidup di dunia itu pasti terbentur dengan namanya kenyang tadi, terbentur dengan namanya rasa tadi itu, terbentur dengan yang namanya mohon maaf buang hajat, yang akhirnya kemudian kita harus menghentikan kenikmatan makan kita tadi karena kita sudah harus melakukan buang hajat tadi itu. Dan itu bagian dari yang kemudian akhirnya mengurangi nilai kenikmatan itu. Maka di dunia ini kenikmatan ini tidak ada yang sempurna, selalu terbatas. Berbeda dengan kenikmatan surga yang Allah tawarkan. Ketika kemudian kita makan tidak perlu menunggu lapar. Dan setelah kita makan pun tidak pernah merasa kenyang. Bahkan tidak pernah ada keinginan kita untuk buang hajat. Itu nanti kalau sudah di surga. Makanya kenikmatannya itu super maksimal nanti kalau sudah di surga. Dan sayangnya banyak manusia yang kemudian mencoba untuk meraih kebahagiaan dengan menumpuk kenikmatan-kenikmatan sementara tadi. Menumpuk makanan, menumpuk harta. Yang kalau kemudian kita boleh golongkan itu ada beberapa golongan kenikmatan atau golongan kebahagiaan tadi. Kebahagiaan yang paling rendah itu yang tadi, yang sifatnya konsumtif tadi. Yang ketika kita konsumsi kita senang. Tapi nanti semakin lama bukannya semakin senang, tapi berkurang kesenangannya sampai bahkan kadang-kadang menjadi sebaliknya, menjadi siksaan bagi kita. Ya. Kadang-kadang sudah telanjur ngambil makan prasmanan di acara pernikahan. Karena piringnya lebar, pipih, ya, itu ngambil tuh nggak kerasa kalau ngambilnya banyak. Teplok, 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 teplok. Giliran kemudian pas menghabiskan baru dapat setengah, ternyata sudah kenyang, sisanya masih banyak. Itu harus menghabiskan, itu jadi siksaan tersendiri itu ya. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Nanti naik lagi level sedikit, kebahagiaan yang bersifat pencapaian. Dulu pengen punya mobil, akhirnya Allah takdirkan punya mobil. Dulu pengen punya rumah, akhirnya Allah takdirkan punya rumah. Dan begitu seterusnya. Dan kebahagiaan seperti ini juga nggak bertahan lama, Pak. Semakin lama bukan semakin bahagia, tapi semakin membiasa. Jadi biasa aja lama-lama. Sama senangnya kita punya mobil tuh pas hari-hari pertama punya mobil. Kotor nggak kotor, tiap hari dicuci, dilapin. Itu pertama saja. Tapi nanti sudah mulai ada baretan. Sudah mulai pernah nyangkut di jalan, ya kan? Sudah pernah mogok di jalan, itu rasanya sudah berbeda. Sudah jadi semakin biasa. Semakin lama bukan semakin senang, tapi semakin biasa.
Sedangkan hari ini ada orang yang kemudian justru kerjaannya adalah mengkoleksi mobil tadi. Apakah semakin bahagia? Tidak? Enggak, Pak. Biasa aja dia, semakin lama semakin biasa. Semakin dituruti itu semakin hambar nanti. Ya. Dan itu yang sifatnya pencapaian tadi, apalagi ngikuti hobi tadi. Hobi bersepeda sampai koleksi macam-macam sepeda. Ya. Dari berbagai merek, dari yang paling mahal sampai yang paling mewah. Karena semakin kesana nanti yang dicari gengsinya aja, Pak, bukan manfaatnya. Padahal apa yang kemudian kita miliki di dunia itu semakin banyak, kalau tidak dimanfaatkan itu akan menjadi hisab yang berat bagi kita nanti ketika di akhirat. Dan itu kenikmatan yang sifatnya pencapaian selalu begitu. Berkarir, kemudian nanti pengen jadi pimpinan, entah manajer, entah direktur, entah CEO atau apapun itu. Nanti ketika kemudian menjabat itu, senangnya itu, bahagianya hanya di awal masa jabatan saja, Pak. Semakin lama menjabat itu semakin biasa aja, tidak ada yang istimewa. Apalagi sudah 2 atau 3 kali periode jabat terus, itu bukannya semakin senang, kadang-kadang malah semakin bosan. Dan itu yang kemudian kita dapati. Kebahagiaan yang sifatnya pencapaian itu juga cuman sementara. Naik level lagi kebahagiaan yang sifatnya seperti obat tadi, yang kalau kita butuh dia ada. Yang seperti itu nanti akan kita dapatkan. Dan itu juga sifatnya hanya sementara. Kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama. Apa ada orang yang sudah sembuh dari penyakit tetap minum obat, Pak? Kan nggak ada. Ketika dia sudah sembuh dari penyakitnya, ya berhenti juga minum obatnya. Ada kebahagiaan level paling tinggi, yang itu bisa jadi kebahagiaannya akan terus abadi, Pak. Apa itu? Kebahagiaan yang diiringi dengan keikhlasan. Keikhlasan saat mewakafkan tanah yang di atasnya dibangun masjid. Ketika berdiri masjid di sana, kemudian orang-orang memanfaatkannya untuk sholat di sana, beraktivitas kebaikan di sana, itu kebahagiaannya akan terus ada, Pak. Hatta ketika kita sudah meninggal dunia pun akan menjadi asbab kebahagiaan tersendiri, yaitu apa? Amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita, tidak pernah berhenti meskipun kita sudah mati. Itulah kebahagiaan yang kemudian kita bisa jadikan sebagai kebahagiaan tertinggi ketika kita masih di dunia. Maka jangan salah pilih kebahagiaan tadi. Meskipun yang disebutkan di dalam hadis tadi juga tidak salah, bahwa di antara kebahagiaan seseorang itu adalah rumah yang luas, tetangga yang baik, dan juga kendaraan yang nyaman. Tapi semua itu tadi lama-lama akan membiasa, kecuali tetangga yang baik. Dan itu bagian dari yang kemudian penting untuk jadi perhatian kita. Karena sebenarnya unsur yang harus dipenuhi dari kebahagiaan itu bukan hanya unsur materi, tapi unsur kebahagiaan psikis seseorang. Yang itu ketika lebih dominan, kebahagiaannya akan lebih abadi, lebih lama. Tapi kalau kemudian sifatnya hanya materi, Pak, semua itu akan berbatas. Kalau itu makanan yang kita simpan akan berbatas dengan expired, ya kan? Kalau itu berupa benda, meskipun tidak expired tadi itu akan berbatas dengan tadi. Kecenderungan seseorang itu bisa jadi berubah. Dulu waktu awal beli senang, semakin lama semakin biasa. Bahkan lama-lama bisa jadi enggak senang lagi. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mencari tetangga yang baik. Salah satu di antara cirinya adalah mereka tetangga yang yu'inu ala ta'ati wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar.
yaitu tetangga yang membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah, tetangga yang membantu kita di dalam beramar ma'ruf, dan tetangga yang membantu kita di dalam nahi mungkar. Makanya salah satu di antara bagian dari asbab kita mendapatkan keberuntungan di dunia adalah sebagaimana apa yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu mereka yang saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Namanya saling itu berarti enggak sendirian. Bagaimana kita terus saling menasihati di antara kita tadi, bertetangga dengan baik di dunia, saling mengingatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti Allah takdirkan kita bertetangga juga ketika di surganya, insya Allah. Itu kan bagian dari yang kita harapkan, ya. Maka apa yang harus kita usahakan tadi adalah bagaimana menjadi salah satu di antara tetangga yang saleh tadi, yang menjadi asbab kita dan saudara-saudara kita itu sama-sama selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Wala yushghiluka bidunya wa masaibiha wa fitaniha anil akhirah, yang tidak menyibukkan kita dengan dunia serta musibah-musibahnya dan fitnah-fitnahnya dari kehidupan akhirat yang lebih abadi. Itulah tetangga yang saleh tadi, yang menjadi bagian dari asbab kebahagiaan kita di dunia sekaligus menjadi asbab kebahagiaan kita di akhirat. Namanya manusia, kita ini tidak bisa hidup sendirian, dan salah satu di antara yang paling krusial yang kita butuhkan adalah tetangga. Kalau terjadi apa-apa pada kita dan keluarga kita, yang paling dekat dengan kita itu tetangga kita. Maka jangan pernah mengabaikan hak mereka. Ada pepatah di dalam apa istilahnya, di dalam bahasa kita kan, bagaimana pagar hidup itu lebih baik dibandingkan pagar yang mati. Kalau kita punya tetangga yang baik, Pak, meskipun rumah kita tidak ada pagarnya, kita akan mendapatkan rumah kita itu terjaga. Tapi kalau kita tidak punya tetangga yang baik, meskipun rumah kita dibangun dengan sistem keamanan paling canggih sekalipun, nggak ada rasa aman yang pernah kita dapatkan tadi. Makanya salah satu di antara kenikmatan dunia, kata Nabi SAW, adalah man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang kemudian bangun pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya. Merasa aman itu sebuah kebahagiaan tersendiri, Pak, kenikmatan tersendiri itu. Berapa banyak orang yang Allah karuniai harta, Allah karuniai berbagai macam fasilitas mewah saat di dunia, tapi tidak pernah merasa aman. Bahkan untuk tidur saja harus pakai obat tidur. Untuk bisa tidur nyenyak pun harus dijaga oleh pengawal pribadi, ya. Untuk pergi kemana-mana pun tidak bisa pergi dengan bebas sendiri, harus ada protokol keamanan yang harus dilalui, ya. Bahwa ternyata keamanan dan merasa aman itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau kita kemana-mana sendirian merasa aman. Itu kenikmatan, Pak. Dan kita ketika pergi dari rumah kita, kita merasa aman, rumah kita dijaga oleh tetangga kita. Dan itu betapa berharganya memiliki tetangga yang baik itu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Bahkan nanti di antara apa yang disebutkan di dalam riwayat yang lain ditambahkan satu lagi, arba'un minas sa'adati, ada 4 perkara yang menjadi asbab kebahagiaan. Yang pertama adalah almar'atus sholihah, istri yang sholihah. Yang kedua almaskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Jadi tempat tinggal yang membuat bahagia itu, Pak, itu bukan tempat tinggal mewah.
Buat apa tempat tinggal mewah, lahannya sempit, ya, harus naik ke atas untuk kemudian kita bisa memanfaatkan secara penuh bangunannya. Untuk tidur harus naik ke atas. Kenapa? Karena yang di bawah hanya ruang tamu dan ruang keluarga saja, ya. Jadi kalau mau ke kamar harus ke atas dulu. Kenapa? Karena lahannya sempit. Supaya bisa seperti lahannya luas, ya harus dibangun ke atas. Saya pernah punya saudara itu Pak, tanahnya cuma 3x3, jenengan tahu itu, tapi 4 lantai 3x3, 4 lantai di belakang pasar Grogol sana di Jakarta itu, ya. Jadi cuma 3x3, benar-benar 3x3 Pak. Jadi 3x3 itu ruang bawah ya hanya dapur, kamar mandi sama tempat kalau ada tamu. Kemudian itu pun sebagiannya sudah ke makan untuk tangga ke atasnya lagi. Nanti yang di atasnya juga begitu, sampai 3 atau 4 lantai. Jadi nanti misalnya satu keluarga isinya 3 kamar, itu ya masing-masing orang 1 lantai. Satu lantainya cuma 3x3 tadi, 1 kamar sendiri. Ya kamarnya di atas, nanti kamar anaknya di atasnya lagi, kamar anaknya lagi di atasnya lagi. Ya. Begitu. Padahal salah satu di antara hal yang justru dulu dimiliki, kenapa orang-orang dulu relatif lebih bahagia daripada orang-orang sekarang Pak? Karena tanahnya dulu luas. Satu orang punya tanah yang lebar. Sedangkan sekarang itu kaplingannya rata-rata 7x10, 7x12. Itu masih termasuk lebar. Kalau sudah di Jakarta udah nggak dapat yang segitu Pak, 5x12 paling, ya. Jadi ibarat kue itu potongannya tipis, cuman dapat 1 piece. Ya, itu bagian dari yang kita dapatkan, ya. Makanya kebahagiaan juga cuman setipis itu, gitu. Dan ini bagian dari yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk kendaraan yang nyaman dan tetangga yang saleh tadi. Sebaliknya, wa arba'un minasyaqa, ada 4 hal yang menjadi asbab. Lawannya bahagia apa Pak? Susah, sengsara. Asbab kesengsaraan itu al-jarusu. Yang pertama adalah tetangga yang buruk, wal mar'atusu, dan istri yang buruk, wal markabusu, dan kendaraan yang buruk, wal maskanud dhoyik, dan tempat tinggal yang sempit. Ya. Nabi mengatakan demikian Pak. Tapi rumah Nabi Pak seperti KPR kita hari ini. Padahal Nabi yang mengatakan demikian. Tapi rumah Nabi tidak sebagaimana yang kita ketahui rumah-rumah yang luas itu. Jenengan yang sudah pernah apa istilahnya ke Raudhah, jenengan bisa lihat seberapa lebar rumah Nabi itu, ya. Dan itu gambaran bahwa Nabi yang mengajarkan kita demikian, tapi Nabi lebih memilih kesederhanaan di dunia, bukan memilih kemewahan. Meskipun kita dapati para sahabat Nabi itu juga terbagi dalam 2 kubu Pak. 2 kubu dalam arti ada sebagian mereka yang kemudian lebih memilih kesederhanaan dan kemiskinan ketika di dunia, ya, untuk bersabar dengan musibah saat di dunia. Tapi ada sebagian kubu sahabat itu yang lebih memilih kemewahan, kemudian apa istilahnya kenikmatan di dunia. Makanya nanti ketika kita gali perkataan para ulama salaf, mana yang lebih utama, apa min ahlil musibah atau min ahlil afiyah, para ulama bisa berbeda pendapat Pak. Ahlul musibah itu adalah menjadi orang yang setiap di dunianya itu sering diuji oleh Allah, ya, dengan kesulitan, dengan kematian, dengan kekurangan, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu namanya ahlul musibah. Tapi ada di antara mereka yang lebih senang menjadi ahlul afiyah, yang selalu mendapatkan kemudahan di dunia, sebagaimana Sa'ad bin Ubadah yang di dalam berdoa, ya, ya Allah janganlah engkau beri aku yang sedikit. Itu bagian dari doanya Sa'ad bin Ubadah. Saking apa istilahnya
melimpahnya hartanya Sa'ad bin Ubadah itu, setiap kali makan Pak, beliau bersama dengan 40 orang atau 70 orang. Itu setiap kali makan. Ya. Artinya dia tidak memanfaatkan kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Karena dia merasa banyak tanggungannya, banyak orang yang harus dibantu, makanya dia meminta kepada Allah agar diberikan rizki yang luas, rizki yang banyak, supaya yang bisa menikmati itu bukan hanya dirinya saja. Berbeda dengan mindset kebanyakan hari ini. Banyak hari ini orang itu ketika kemudian kaya, ya pengennya mengapresiasi dirinya sendiri, memberikan apa istilahnya kenikmatan untuk dirinya sendiri. Sisanya apa? Disimpan untuk tetap menjadikan dirinya berada di dalam kenikmatan. Berbeda dengan mindsetnya para sahabat dulu yang ketika mereka kaya, yang mendapatkan kenikmatan dan juga apa istilahnya cipratan dari kekayaannya itu bukan hanya dirinya. Semakin kaya para sahabat, semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Ya. Dan itu bagian dari yang kemudian kita dapati di dalam apa yang kemudian disampaikan oleh para ulama salaf kepada kita. Maka terkait dengan ahlul afiyah, yaitu pilihan, sebagaimana para ulama dan para sahabat dulu juga memilih. Ada di antara mereka yang memilih untuk menjadi golongan afiyah tadi itu, yang di dunianya diberikan kemudahan dan kelebihan. Tapi bukan berarti itu bukan ujian, karena ternyata kemudian kekayaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi ujian tersendiri, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Aashkur am akfur, apakah aku termasuk di antara yang bersyukur ataukah aku termasuk di antara yang kufur? Dan itu bagian dari yang kemudian menjadi ujian tersendiri. Ya. Makanya seringkali banyak di antara kita itu yang sadar diuji ketika diberikan kekurangan, tapi jarang yang sadar bahwa dia sedang diuji ketika diberikan kelebihan. Ya. Terutama kelebihan secara finansial tadi. Banyak yang terlena dengan kelebihan itu. Ya. Beli mobil, mobilnya jarang dipakai. Padahal banyak pondok pesantren yang butuh mobil. Ya. Beli kuda, kudanya jarang dinaiki. Padahal banyak orang yang nggak punya kuda pengen naik kuda. Ya. Punya sepeda, hanya dinaiki pas Covid awal-awal saja karena lagi booming pada beli sepeda. Setelah Covidnya selesai, ya selesai juga naik sepedanya, gitu kan? Akhirnya hanya menjadi koleksi di garasi saja. Dan begitu seterusnya. Padahal Pak, setiap apa yang kita miliki itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan apa yang dimiliki itu dengan baik, ya, akan ditanya nanti. Maka ketika kemudian dalam kondisi yang seperti itu, mungkin nanti saat kita di akhirat dihadapkan pada pilihan pilih duwe apa pilih randuwe, itu kayaknya mending nggak punya, Pak. Tapi nanti ketika sudah di akhirat, kalau saat di dunia rata-rata ditanya pilih duwe apa pilih randuwe, mesti pilih duwe. Ketika ditanya pilih punya atau pilih nggak punya, kalau di dunia rata-rata pengennya punya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, dihisab di hadapan Allah tadi itu, ketika diberi pilihan lagi, pilih duwe atau pilih randuwe tadi, pilih punya atau pilih nggak punya tadi, mesti pilih nggak punya. Kenapa? Hisabnya lebih ringan. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi perhatian kita. Makanya supaya kemudian nanti hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadi bumerang bagi kita, ya, bahwa apa yang kita miliki tidak menjadi asbab kita untuk mendapatkan kesulitan ketika di akhirat, manfaatkan apa yang kita punya. Punya tanah, garap. Kalau nggak bisa garap, garapkan kepada orang lain. Ya. Sehingga otomatis hasilnya itu menjadi manfaat bagi orang lain juga. Punya rumah, pakai. Kalau nggak bisa pakai, ya pinjamkan atau wakafkan atau hadiahkan kepada kerabat yang nggak punya
rumah, dan begitu seterusnya, supaya kemudian hisab kita di hadapan Allah nanti lebih ringan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam menjalani apa yang Allah amanatkan kepada kita di dunia, dari harta kita, dari istri kita, anak-anak kita, dan semua yang kemudian menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menunaikannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak di surga bersama-sama kembali insya Allah. Demikian barangkali, mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.